Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuja dan memuji Allah dan memohon pertolongan kepada Allah. Dan atas dosa-dosa yang kita lakukan, kita memohon ampunan kepada Allah Jalla Jalaluh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh atas kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan hal-hal yang buruk kepada kita. Dan Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa menyuruh kepada keburukan. Judul tema kita hari ini apa? Apa jemaah? Ketika bahteraku hampir karam. Siapa yang bahteranya hampir karam, anak kasih hadiah. Fadol jamaah. Nggak apa-apa, antum dapat hadiah, tinggal angkat tangan kasih hadiah. Yang paling cepat anak kasih hadiah. Yang sudah karam banyak ya. Yang hampir karam. Jamaah. Kalau kita ternyata nggak ada yang mau karam di sana, jadi ceramahnya kita ganti judulnya jamaah. Karena alhamdulillah bahteranya semuanya aman-aman. Nggak pas judulnya Ustaz. Tapi tadi disebutkan yang sudah karam banyak. Itu PR buat antum semua. Kenapa? Orang menikah tujuannya apa? Apa tujuan orang menikah? Ibadah. Apa? Cari keturunan. Apa lagi? Menjaga kehormatan. Apa? Sakinah. Apa lagi? Sunnah Rasul. Subhanallah. Tuh banyak tuh tujuannya nikah. Tapi tujuan yang utama seorang menikah ingin berbahagia di dunia dan di akhirat. Yang tadi dia punya keturunan ya, yang tadi dia beribadah dengan itu bahagia. Doanya tiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa dia. Dan nikah ini benar-benar suatu yang menakjubkan. Pernikahan itu mendekatkan yang jauh, merekatkan yang berjauhan jadi dekat, yang saling benci jadi saling mencintai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ayat ini insya Allah kita sering dengar. Bahkan di setiap pernikahan hampir senantiasa disebutkan. Agar orang-orang yang menikah itu tahu dengan tujuan dia menikah. Allah berfirman di surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi sebelum ayat ini Allah menceritakan tentang penciptaan langit, bumi, mentari, siang, malam, tanda-tanda kebesaran Allah. Di antara tanda kebesaran Allah, an ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah jadikan pasangan kalian dari diri kalian sendiri. Dari ayat ini sebagian ulama mengambil kesimpulan bahwa manusia nggak mungkin menikah dengan jin. Allah jadikan pasangan kita dari manusia juga, dan nggak mungkin dengan binatang. Kenapa? Litaskunu ilaiha, agar engkau merasa tentram, condong, damai kepada perempuan itu. Subhanallah. Oke, gimana tentang cinta? Kadang-kala orang menikah, Ustaz, ana belum cinta, ana sama Harim ini nggak cinta, Ustaz.
Tuh yang di atas mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah yang menjadikan cinta dan kasih sayang antara kalian. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi tujuan menikah pada hakikatnya untuk bahagia. Sekarang kapal-kapal yang karam itu, kenapa? Karena nggak dapet tuh sakinah. Seharusnya dia pulang ke rumahnya tentram, yang terjadi perang. Masuk rumah, dibuka, yang dilempar piring, biar tutup lagi. Ya Allah, mau ke rumah yang mana? Rumah begitu indahnya, tapi kalau itu tuh nggak ada, nggak jadi nggak bahagia. Maka menghadapi realita yang ada, perceraian yang meningkat setiap tahun, apa yang harus kita lakukan? Kita harus siap-siap untuk memikirkan masa depan anak-anak kita yang belum nikah nih, atau yang mau menikah lagi. Antum jangan ketawa, maksudnya dia duda mau nikah lagi gitu, bukan mau nikah dua. Ada yang istrinya dua di sini? Masya Allah, banyak. Masya Allah, kayaknya rekor kalau banyak di Madura ini. Iya Ustaz, istrinya dua. Di mana? Satu di sini, satunya di desa sana, baru sana. Ya ada orang-orang yang seperti, ya mudah-mudahan lah dapat mawaddah. Maka sebelum memilih nih, kita harus memikirkan sekarang masa depan kita. Jamaah ini masih bisa maju ke depan, jamaah. Jangan bakhil-bakhil antum. Biar yang di luar bisa masuk ke dalam. Jangan bakhil sama tempat buat temennya. Orang kalau duduk di masjid itu biasa kakinya ditindih sama kaki temennya, itu biasa. Terkadang kita ditindih, ini beri tempat, nguasai gitu kan. Biasa itu. Nah, sampai mana kita? Allahu Akbar, kita ini. Bismillah. Mak bisa sampai baru jadi. Sebelum memilih, karena terkadang kapal itu karam, inti memang cari kapal yang bolong. Udah tahu kapalnya itu miring-miring, naik ke situ, tenggelam. Siapa yang mau disalahkan? Kapalnya disalahkan, bukan ente yang salah. Ente yang milih, nggak ada yang maksa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini baik dari pihak perempuan dan pihak lelaki, khususnya orang tua, harus ingat nih dengan sabda Rasul SAW. Nabi mengatakan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, tunkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahin karena 4. Yang pertama, karena apa? Li jamaliha ratin. Ente kenapa mau sama fulana? Oh, Masya Allah, itu fulana bunga desa. Nggak ada yang lebih ratin dari dia. Masya Allah. Dia menikah karena cantik, ada. Nah, tapi hati-hati yang menikah karena kecantikan ini. Mau bertahan berapa lama tuh kecantikan? Nanti kita bicara itu. Yang kedua, limaliha, kaya karena hartanya. Ustaz, ana mau nikah, ada rejal-rejal tuh. Lihatlah wajahnya di sini nih. Ana mau zuat Ustaz, walaupun janda tua nggak apa-apa. Saya penting fulus sebanyak. Hati-hati, ada nggak? Ada. Tekak tak rajin tak apa-apa. Bismillah sudah. Yang penting fulus. Kenapa Ustaz? Ana sudah puluhan tahun susah cari makan Ustaz. Paling enggak memperbaiki lah Ustaz. Ada orang yang berpikir mau memperbaiki, sudah susah hidupnya, dia mau cari perempuan yang kaya raya. Oke, yang ketiga, lihasabiha, karena darah biru. Nggak tahu di Madura ini masih ada yang berdarah biru. Ada merah kapsi, semuanya merah, tapi darah biru ini katanya yang keturunannya rato, keturunannya raja mungkin ya. Kalau di Arab itu gabail,
Syuf ini keturunannya ini keturunan tinggi nih. Kastanya kasta tinggi. Ada yang mengatakan hal itu. Anak menikah karena dia anaknya mungkin sekarang gubernur lah. Nah, kemudian Rasulullah SAW setelah menyebutkan itu, fadfar bidzatid din taribat yadak. Yang keempat, lidiniha, menikah karena agamanya. Dan kau kalau ingin selamat, ingin kapalmu ini nggak karam, cari yang agamanya bagus. Tak ratin nggak apa-apa. Karena apa jamaah? Karena ada cinta karena cantik dan ada cantik karena cinta. Ada cinta karena cantik. Itu kenapa zuat sama fulana? Ustaz Jamilah, Ustaz, Masya Allah. Nah, ana zuat karena dia Jamilah. Tapi kita tanya sama dia, bertahan berapa lama tuh perempuan kecantikannya? 10 tahun, 3 tahun. Awal nikah 48. Oh, tubuhnya semampai. Dapat 2 tahun di anak 84 beratnya. Iya, 3 tahun udah berubah. Ya mau nggak mau tuh wanita seperti itu. Kalau ente menikah karena kecantikannya, kecantikan itu akan pudar. Apapun yang dilakukan, si perempuan itu mau jogging, mau olahraga, mau berangkat ke salon tiap minggu, mau pakai krim tiap hari, krim pagi, krim sore, krim duha, suaminya sampai kecapean. Dia karena pakai krim itu, yang namanya kecantikan akan berkurang, akan redup. Tapi ada yang cantik karena cinta. Ada orang-orang yang dikatakan, ente kok seneng sama fulanah ini? Coba fulanah ini, Masya Allah. Ente kok suka sama fulanah? Kata dia, subhanallah. Ente kalau tahu sama akhlak dan agamanya, tidak ada wanita di dunia ini yang lebih cantik dari istri ana. Karena apa? Karena dia cinta jamaah. Dan Rasul menganjurkan yang cintanya karena ini, fadfar bidzatid din. Kalau kekayaan, bisa hilang kekayaan itu. Dan berapa banyak orang yang menikah karena kekayaan, tahu-tahu bangkrut, akhirnya perahunya pun karam, tenggelam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang harta yang paling mulia, kita ini semua dari pagi sampai sore cari harta. Rasul ditanya, ya Rasulullah, apa tuh kira-kira harta yang paling mulia supaya kita bisa mencari dan mengumpulkannya? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang afdol harta itu ada 3. Afdaluhu lisanun dzakir, lisan yang senantiasa berzikir. Wa qalbun syakir, dan hati yang senantiasa bersyukur. Dan yang ketiga nih, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Zaujah, istri yang beriman yang membantu dia menegakkan keimanannya. Bukan membantu usahanya. Bukan membantu kesuksesan dia, bukan. Tapi membantu bagaimana dia dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat lain Rasul mengatakan, wa zaujatun tu'inuhu ala amril akhirah. Istri yang membantu suaminya untuk urusan akhirat. Itu yang dicari. Kalau kita mau cari istri, di mana carinya? Di tempat pengajian apa di mall? Apa di pengantanan? Cari di tempat-tempat orang soleh berkumpul. Karena ada orang-orang yang tidak suka datang ke tempat ilmu. Diharamkan darinya kebaikan yang banyak. Maka ingat, fadfar bidzatid din, akan selamat kita insyaallah. Wad dunya mata', dunia ini isinya kesenangan. Sekali lagi kita kerja sampai tua cari kesenangan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Sebaik-baiknya perhiasan dunia, kesenangan dunia adalah istri yang soleha. Gimana istri yang soleha itu? Nanti kita akan bicarakan. Yang antum masuk rumah nggak bawa fulus, masih dikipasi sama istrinya. Oh. Ada harim-harim kita masuk ke rumah nggak bawa fulus, bang, keluar bang, cek masuk bang. Suruh keluar. Ada yang seperti itu.
Susah hidupnya kita. Maka ingat, cari istri yang soleh. Bagaimana sekarang buat kaum para wali? Untuk perempuan-perempuan nih, kalau mau cari suami, gimana? Apa namanya? Kalau orang beli HP itu ada apa? Spek. Spek, bener jemaah. Anak takut salah. Spek ya. Speknya dia lihat gimana. Nabi sudah ngasih tahu alaihi salatu wassalam. Nabi itu cinta sama umat. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali sudah beliau jelaskan. Dan tidak ada satu keburukan kecuali juga beliau sudah jelaskan supaya kita menjauhinya. Udah selesai semuanya. Tinggal kita mau nggak? Kita-kitanya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika beliau duduk ya, mengatakan kepada para sahabatnya, kata Rasul SAW, aku ini bersama kalian seperti api dengan binatang-binatang. Jadi kalau kita menghidupkan api di padang, umpamanya di sawah, biasanya ada binatang-binatang itu pada datang ke api itu. Aku berusaha megangin kalian dan kalian maksa masuk ke neraka. Maksa kalian masuk. Padahal Nabi sudah pegangin. Udah selesai tugas Nabi alaihi salatu wassalam. Tinggal kita bagaimana. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuh." Kalau datang meminang putri kalian. Datang nih rejal meminang putri kita. Tardawna dinahu wa khuluquhu. Agama dan akhlaknya kalian ridha. Dua. Agama dan akhlak. Agama ini di mana kita kalau mau cari tahu agamanya orang? Di masjid. Di majelis ilmu, tanya sama imam masjid. Afwan, kenal sama fulan? Iya, kenapa? Gimana sholatnya fulan? Subhanallah, mulai anak kenal dia nggak pernah nyentuh masjid. Ya sudah, selesai. Agamanya kita udah tahu. Masalah agama dengan ibadah dia. Itu masalah agama. Masalah akhlaknya di mana? Di tempat kerjanya kita tanya. Tempat kerjanya kita tanya, kalau dia kerja sama fulan, dia berteman sama fulan, tanya sama temennya. Fulan gimana? Masya Allah, fulan punya utang sama anak gak bayar-bayar. Akhlak. Terkadang sebagian orang agamanya Masya Allah. Mungkin dia hafidun li kitabillah. Keluaran pondok, Masya Allah. Jadi imam, agamanya Masya Allah. Tapi belum jaminan akhlaknya. Belum jaminan. Seharusnya orang yang punya agama yang kuat, akhlaknya mulia. Tapi terkadang ada orang-orang yang suka memukul ya. Ada yang pelit, itu akhlak. Ada suami yang perhitungan. Tiap akhir bulan, inti fulusnya mana? Yang sekian, buat beli apa? Coba catatannya sini, kasih semua. Susah istri kalau dapat suami kayak gitu. Dia sampai, ini kurang 500 rupiah ini. Kemana ini? 500. Allahu Akbar. Itu akhlak. Karena kita tahu di antara akhlak yang mulia adalah as-sakha. Suami yang dermawan. Sekali lagi, kata Nabi, kalau akhlak dan agamanya mulia, kawinkan. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kata Rasulullah SAW, kalau kau tidak melakukan hal itu, akan terjadi di muka bumi ini fitnah, kekacauan dan kerusakan yang besar sekali. Gimana kerusakan yang besar sekali? Ya kita lihat generasi-generasi yang dilahirkan. Rumah tangga yang hancur, anak-anak yang narkoba. Coba ditanya sama bapaknya, mbahnya. Mbahnya ditanya, ente punya cucu kok kayak gini? Yaitu anak salah milih menantu. Fa'ankihu, kata dikawinkan. Kalau orang yang seperti ini nggak kau kawinkan, mau kau kawinkan dengan siapa anakmu? Dengan yang modelnya seperti apa? Kalau orang tua ingin kebahagiaan anaknya, ingat sekali lagi, kebahagiaan itu tidak di harta. Kebahagiaan itu bukan di ketampanan. Karena sebagian perempuan ketika melihat yang melamar itu kurang ganteng lah. Kayak siapa di sini? Alhamdulillah. Saya kayak genteng kepium sini. Iya, kadangkala warna kulitnya terlalu putih. Si
Perempuan, gimana ente sama fulan? Bah, ana mau yang hitam-hitam sedikit, bah. Yang hitam manis mamanya. Sudah kan gak perlu tuh hitam putih. Yang penting apa? Agama dan akhlaknya. Subhanallah jamaah. Kalau itu tidak, maka kerusakan yang terjadi. Akhirnya para sahabat bertanya. Qalu ya Rasulullah, wa in kana fi. Rasul, gimana kita ngawinkan sama dia? Sedangkan dia itu banyak kekurangannya. Mungkin fager. Yang meminang nih miskin. Kerjaan nggak tetap, nggak apa-apa kerjaan nggak tetap. Yang penting tetap kerja. Loh iya, nggak apa-apa kerjaan nggak tetap, tapi dia tetap bekerja, berusaha. Itu yang diharapkan orang tua. Kan ini masuk akhlak juga. Dia tetap berusaha, cuma memang ada orang yang rezekinya yang sedikit. In kana fi, mungkin dia bukan dari keturunan yang terhormat, ya, orang biasa lah. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Nabi bilang 3 kali, kawinkan. Walaupun dia itu miskin atau gimana. Para jamaah rahimakumullah, itu karena kecintaan Nabi kepada kita. Rumah tangga banyak karam karena orang tua kadangkala ngawinkan anaknya ini dengan peminum. Dengan peminum, harapannya apa? Mudah-mudahan habis kawin tobat. Kok enak kau punya anak dijadikan taruhan? Ya Ustaz, fulan tobat. Iya fulan tobat, yang lain belum tentu tobat. Maka ingat, inilah penyebab kenapa banyak rumah tangga yang kacau. Tadi masalah perempuan yang gak soleha, kemudian suaminya gak soleh, akhlaknya gak mulia. Terkadang nih, kalau ada seorang lelaki meminang, datang. Dia minang, kamu kerja di mana? Alhamdulillah saya lulusan pondok. Oh, lulusan pondok ya. Nanti mau ngajar di mana? Ya ngajar di pesantren. Gajinya berapa? Ya gaji 1 juta. Oh, mikir 1 juta cukup enggak ini? Tak cukup ini 1 juta. Coba kalau yang datang ngelamar, inti lulusan mana? Oh, anak alhamdulillah dokter spesialis. Oh, masya Allah. Iya. Insya Allah lah kapan inti mau datang, fadol sudah. Lihat apa ada fulusnya. Nggak mikir sama yang lainnya, agamanya. Apa kira-kira anaknya bahagia? Ya pikir anaknya kalau naik mobil yang mewah akan bahagia. Belum tentu. Itu banyak wanita-wanita tersiksa di rumahnya karena harta. Si suami cuma kasih harta dan tidak ada perhatian. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ingat, kalau calon menantu kita miskin, jangan takut. Allah mengatakan iyakunu fuqara yughnihumullah min fadlih. Kalau yang kau kawinkan gitu orang-orang yang fuqara, Allah yang akan nanggung mereka. Kok takut Allah yang nanggung kita? Subhanallah, saya ingat dengan cerita seorang kawan. Abahnya menikahkan tuh anak karena kekayaan suaminya. Suaminya alhamdulillah khair, baik dia dan kaya. Senanglah si anaknya ini menikah dengan dia. Dapat berapa bulan bangkrut suaminya. Langsung api amarah di rumah itu mulai ribut ya. Karena apa? Karena si istri mengharap berbahagia dengan hartanya. Tapi bukan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika mencari istri, ikutin aturan syariat. Nggak perlu pacaran-pacaran. Karena banyak di masyarakat kita ini subhanallah orang tua itu yang kalau anaknya nggak punya pacar bingung. Melihat dia punya anak perempuan 3, belum ada yang bawa keluar, bingung. Gimana? Allahu Akbar. Terkadang mereka berpikir seperti itu. Kalau sudah ada yang bawa, alhamdulillah, na'udzubillah. Kok bisa kau berbahagia dengan murka Allah kepadamu? Allah murka ketika orang tua membiarkan anaknya keluar dengan lelaki bukan mahram.
Kemudian pacaran. Dan orang kalau sudah pacaran jamaah, apa yang tidak dilakukan? Awalnya ya cuma ngobrol. Sekarang pacarannya jarak jauh. Pakai apa? Pakai WhatsApp, pakai jejaring sosial, Facebook, Twitter. Dan kita lihat akhirnya anak-anak diculik oleh lelaki. Setelah hubungan, dia berpikir lelaki ini, ibu-ibu harus tahu, lelaki ini pinter merayu. Tapi bukan merayu istrinya. Kalau suruh merayu orang lain pinter. Kalau merayu istrinya males. Kenapa ya Ustaz? Sudahlah. Sudah tua masa kita masih. Subhanallah. Padahal Nabi SAW sampai tua masih merayu. Itu Nabi SAW. Maka ingat, tinggalkan pacaran. Ada ta'aruf yang sesuai dengan syariat. Gimana caranya kita ingin menikah? Ya kita berusaha untuk cari tahu tentang dia. Kalau harus nadhor, ya nadhor berangkat. Tapi tidak ada keluar bersama. Nggak ada. Ketika melihat pun didampingi sama keluarganya yang perempuan. Karena orang yang pacaran itu salah satu penyebab karamnya kapal itu. Karena apa? Orang ketika pacaran itu manis semuanya. Tidak ada yang jelek dari suami, dari pacarnya ini. Masya Allah. Sampai dikatakan tai kucing rasa coklat. Kapan itu? Setan. Apapun keburukan pacarnya, enggak. Ini pacaran. Karena setan ngipas-ngipasi. Beda ketika menikah. Ketika menikah setan itu saling menarik. Bagaimana dua orang ini berpisah. Maka ada istilah di barat itu. Bahwasanya Lailatul Zifaf, Lailatul Dafnil Hub, malam pernikahan adalah malam penguburan cinta. Malam pernikahan adalah malam penguburan cinta. Subhanallah. Kok bisa? Kita lihat di barat, banyak orang punya anak tapi belum kawin. Karena dia tahu kalau sudah kawin cinta akan hilang. Yang ada hubungan resmi. Kau sudah jadi istriku. Sebelum menikah pacaran semua sudah dikerjakan. Dan antum lihat ketika orang itu menikah dengan cara yang syar'i. Malam pernikahan adalah malam penyemian cinta. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan lam yura lil mutahabbaini mithlan nikah. Enggak pernah dilihat tuh dua orang yang memadu kasih seperti orang yang sudah menikah. Enggak ada. Kita ini umpamanya anak. Jangan ana lah. Antum baru nikah. Gak kenal tuh sama harimnya. Baru pertama. Belum pernah nyentuh tangan harim itu. Belum pernah nyentuh. Tapi kalau pacaran. Ya sudah selesai. Sudah habis semuanya. Tapi kalau dia belum pernah menyentuh tangan istrinya. Belum pernah dia nyentuh. Duduk berdampingan nyetrum. Subhanallah. Cinta mulai itulah. Cinta bersemi. Ustaz, tapi kalau anak nggak pacaran nanti nggak cinta. Tenang, Allah sudah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kita tinggal ikuti jalannya. Allah akan bikin cinta. Antum tahu Sofia binti Huyai bin Akhtab. Bagaimana bencinya dia dengan Rasul SAW. Sofia cerita nggak ada orang yang paling aku benci lebih dari Rasul SAW. Istrinya Nabi. Kenapa? Qatala abi. Wazauji, dia bunuh bapakku, dia bunuh suamiku, pamanku, dia habisi kaum. Gimana nggak benci Sofia dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Wajar, manusia wajar, karena dia melihat keluarganya dihabisi. Apa kata Sofia? Fama zala ya'tadhiru ilayya hatta uhibbah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terus minta maaf sama ana. Terus merayu Sofia bahwasanya kaummu, bapakmu mereka berusaha untuk berkhianat, untuk menghancurkan umat Islam. Terus Nabi merayu Sofia. Apa kata Sofia? Hatta uhibbah. Sampai aku cinta sama Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi cinta bisa dibikin jamaah. Allah yang bikin. Kalau awalnya belum nikah, oke gampang. Awalnya belum nikah, tapi Allah akan turunkan cinta. Kalau kita pintar menghadirkan cinta itu. Awalnya tambah hari, kembali lagi. Awalnya tadi kita milihnya benar. Istri kita walaupun gak cantik, tapi akhlaknya mulia. Bagaimana dia menghormati kita, melayani kita, subhanallah.
Dan suami-suami harus menundukkan pandangan. Kemudian ingat, dalam Islam ada bulan madu. Siapa yang baru nikah? Mana nih? Mana? Masya Allah. Ada bulan madu antum? Hah? 1 bulan? Masih berlanjut, Masya Allah. Berarti bulan madu. Nggak ada bulan madu, jemaah ingat. Bulan madu ini istilah dari orang-orang kafir. Kita ini terpengaruh dengan budaya barat. Merasa semua yang datang dari barat itu baik. Salah satunya adalah bulan madu. Saya cari di kamus bahasa Arab, Syahrul Asal. Bahasa Arabnya kan Syahrul Asal. Di kamus bahasa Arab yang kuno-kuno itu nggak ada. Coba kita tanya sama orang tua di sini. Mana yang paling tua di sini? Jangan malu-malu. Ada Ami di sini. Nih, Ana mau tanya Ami. Dulu bulan madu nggak waktu masih muda? Nggak pakai bulan madu. Sampai sekarang madu. Alhamdulillah. Masya Allah. Langsung habis zuat ya mah. Nggak repot-repot. Ingat, nggak ada tuh dalam Islam bulan madu. Yang ada sampai mati madu. Karena orang kalau bulan madu itu biasanya sebulan seneng-senengan. Setelah itu hilang. Yang awalnya hari pertama sebulan itu sayang, cinta, dapat sebulan. Yang dipanggil sudah. Mana sayang dan cintanya? Katanya sudah selesai. Kan bulan madu. Bulannya udah habis. Tinggal empedunya. Dan itu yang dirasakan. Ingat, tidak perlu kita ikut dengan budaya barat. Alhamdulillah dalam Islam itu insya Allah selalu akan merasakan madu itu. Sekarang masalah walimahnya. Ini walimah terkadang salah satu penyebab kapal itu karam. Maharnya berapa? 100. Berapa sekarang? Anak mau tanya nih sama jamaah Pamekasan. Pasarannya Pamekasan berempat sekarang. Mari. Ada pasaran, ada pasarannya. Berapa bang? Berapa? Arba onus? Mari, benih itu hantarannya itu sundrang berempat. Jak perak mun sezuat bimahar mi'a alaf rupiah. Antarannya 50 miliun, 50 juta. Berapa sekarang pasarannya jemaah? Ari, 10 juta. Ditolak kayaknya jemaah. Dapat ada orang di Malang itu maharnya 20 juta dikembalikan. Katanya ini buat nyewa sendoknya enggak cukup. Allahu Akbar. Gedungnya berapa? Kita yang azan jemaah. Kita break dulu, insyaallah kita lanjutkan ba'da shalah. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita melanjutkan kajian kita tentang ketika bahteraku hampir karamnya. Ya, tadi kita bicara masalah apa terakhir? Masalah pasaran. Masalah sundrang itu kan? Berapa pasarannya di Pamekasan? Berapa? Arba'in. 40 juta jemaah. Masa jemaah? Tergantung anaknya siapa Ustaz. Oh, Seratin jemaah, Seratin. Tapi insyaallah sebenarnya kita yang mempersulit. Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh, Nabi kita begitu cintanya sama kita. Beliau mengatakan bahwasanya abrakun nisa aqalluhunna mauna. Perempuan yang paling berkah, yang paling banyak berkahnya, banyak kebaikannya adalah yang paling ringan urusannya. Karena bayangkan kalau orang nikah maharnya umpamanya lah antarannya 40 juta, ngotang jamaah. Malam pernikahan ada hasrat itu. Beremam aja rotang. Wah, kira
utang. Seharusnya malam pernikahan, malam berbahagia dia gara-gara utang. Itu masalah, itu awal dari permasalahan ketika orang mahal. Kemudian walimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Aulim walau bisyatin," alaihi salatu wassalam. Kau walimahlah walaupun dengan seekor kambing. Enggak harus. Nabi ketika nikah sama Sofia, apa walimahnya? Kurma sama tepung sama susu campur jadi satu, kasih makan sahabat, selesai. Jadi sebenarnya walimah ini nggak harus ngundang orang sekampung, nggak perlu. Satu RT nggak harus. Anggap undanglah satu RT, nggak apa-apa. Nggak punya fulus Ustaz, panggil tuh tukang sate, mari ambuh sini, suruh berhenti, sudah sate sama apa lontong, selesai walimah jemaah. Nggak ruwet, kita yang bikin ruwet. Kita ingin walimah supaya orang dengar, oh makanannya, apalagi sekarang apa namanya, ada bukan aksesoris, apa, souvenir. Na'udzubillah, nggak harus, itu memberatkan diri. 3 bulan souvenirnya hilang, rumah tangganya cerai, apa gunanya? Undangan, bikin kartu undangan, subhanallah, saya dapat undangan itu, undangannya 20.000, undangannya, bikin undangannya itu. Saya ngomong, ya Allah, dibuang ke sampah. Atas nama apa engkau membuang harta itu? Kalau mau bikin manfaat, bikin undangan sama penanggalan, nggak apa-apa. Insya Allah ingat terus tuh. Manfaat. Yang manfaat. Dan ingat nggak harus mewah-mewah. Liunfik. Dzu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Sudah, orang yang punya kelebihan, ya fadhal. Inti punya uang lebih, Ustaz, ana alhamdulillah ana bisa potong 20 kambing, fadhal. Kalau memang mampu. Tapi jangan yang nggak mampu dipaksa. Oh, inti fulan kemarin 20 kambing, masa inti cuma 2 ekor kambing? Nggak ada ukurannya seperti itu. Bismillah, mau tukang sate kita panggil jadi jemaah. Kita yang bikin ruwet. Akhirnya nggak berkah. Kemudian yang diundang yang fulus-fulus, yang fager nggak diundang. Tuh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syarrut ta'am ta'amul walimah yud'a ilaiha man ya'baha wa yumna'uha man ya'tiha. Sejelek-jeleknya makanan tuh makanan walimah, yang diundang orang yang nggak mau, orang yang biasa makan enak jemaah, orang yang kaya. Orang kaya itu subhanallah, nasi yang kita berikan dia bisa makan lebih baik dari itu. Dia nggak butuh dengan itu. Dan lihat orang-orang kaya yang diundang, yokul cuma sedikit, selesainya taruh bawah. Nasi apa semuanya taruh bawah. Orang-orang kaya daging nggak boleh, minta putihan sama telur asin. Antum coba undang tukang becak, orang-orang miskin, insya Allah bersih tuh piring. Kalau bisa ekorai. Sungguhan dia karena bahagia, senengnya dia dikasih makan enak itu, karena dia nggak pernah makan. Tuh berkah, doanya seminggu insya Allah nggak putus. Cerita sama sahib-sahibnya, alhamdulillah anak bisa makan daging inti, nasi mandi, nasi kebuli. Wah, selama hidup anak-anak nggak pernah makan. Kalau orang kaya makannya banyak gimana? Alhamdulillah. Orang kaya makan yang banyak, alhamdulillah berkah insya Allah. Tamak Ustaz. Enggak, insya Allah. Yang penting dihabiskan. Jadi masalah ketika nggak dihabiskan, itu nggak berkah. Sekali lagi, seburuk-buruknya makanan, kalau kita walimah, kita tulisannya apa biasanya? Mohon doa restu. Gimana kau mohon doa restu? Sedangkan sang pencipta murka dengan walimah itu. Allah murka dengan walimah itu, dengan acara di dalamnya yang sudah dimurkai sama Allah SWT. Maka terus akan muncul generasi yang nggak soleh akhirnya. Selesai masalah itu. Sekarang bagaimana kalau sudah zuat, Ustaz? Yang sudah zuat ini gimana? Yang kapalnya mau karam supaya nggak karam. Yang pertama, ketahuilah bahwasanya suami adalah nahkoda. Suami itu pemimpin.
Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat suami menjadi pemimpin karena Allah memberikan karunia kepada dia. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki-lelaki adalah pemimpin bagi wanita. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Mereka jadi pemimpin karena Allah memberikan kemuliaan. Alhamdulillah. Hak cerai ada di tangan siapa? Tangan suami. Itu kelebihan suami. Dan kelebihan istri tidak diberi hak cerai. Kalau istri dikasih hak cerai, nggak ada yang punya istri yang itu. Bayangkan kalau istri kita sakit hati sedikit, bang keluar dari rumah, anak ceraikan ente, gitu kan? Susah, karena perempuan itu perasa, gampang sakit hati. Dan itu kelebihan wanita, punya perasaan yang begitu besar, lebih daripada akalnya. Dan buktinya antum lihat, sekolah-sekolah TK siapa yang ngajar? Wanita. Kalau antum suruh ngajar di TK, habis. Bah. Ya namanya anak kecil, orang tua kan kau harus ini, harus itu. Ibu subhanallah. Dia berusaha untuk mengambil hatinya, dan itu kelebihan wanita. Allah memberikan keutamaan kepada laki, dia sebagai pemimpin. Kemudian yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Yang memiliki kewajiban memberi nafkah kepada istri siapa? Suami. Kau jadi pemimpin karena kau ngasih nafkah, kau punya kewajiban memberikan nafkah. Banyak rumah tangga yang mau karam ketika suami mulai nafkahnya berkurang. Suami tinggal di rumahnya istrinya. Mulai itu. Kalau ada apa-apa, si istrinya ngomong, bang, ini baiti bang ya. Ini rumahnya anak ini. Karena memang perasaan jadi berat. Kecuali istri-istri yang solehah. Sekali lagi istri yang solehah nggak ada masalah, kita tinggal di rumah dia lebih kaya dari kita, seperti Khadijah radhiyallahu taala anha, nggak ada masalah sama Nabi. Karena dia bisa memposisikan dirinya sebagai istri dan dia bisa mengangkat Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai pemimpin dia. Ketika ribut sama istrinya, nggak perlu baca ayat ini. Ribut sama istrinya, taat, duduk nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Enggak perlu. Enggak kayak gitu. Nabi kadang-kala terjadi masalah sama istrinya, enggak sampai seperti itu. Aisyah pernah ngangkat suaranya. Ingat ketika saya sampaikan hadis ini bukan anjuran ibu-ibu ngangkat suaranya kepada suaminya, enggak, haram hukumnya. Tapi wanita, Aisyah pernah ngangkat suaranya. Lebih keras dari suara Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Bakar dengar dari luar rumahnya. Abu Bakar langsung masuk. Minta izin masuk. Mau disamperin tuh Aisyah. Mau dikasih pelajaran. Atarfa'ina sautaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya binta Ummi Ruman, kau ngangkat suaramu atas Nabi alaihi salatu wassalam? Ketika mau dideketin sama Abu Bakar, Nabi langsung menjadi penghalang. Dihalang-halangi, jangan dipukul nih istriku nih, kata Nabi. Akhirnya Abu Bakar pulang. Ketika Abu Bakar pulang, Nabi datang kepada Aisyah, merayu Aisyah, membuat hatinya yang tadi marah supaya kembali dingin dan sejuk. Apa kata Rasul? Ya Aisyah, kau nggak lihat tadi? Aku sudah halang-halangi kau dari orang itu tadi, dari bapaknya maksudnya. Nabi berusaha, ya tarabbaha, dicari, nggak dibacakan ayat ini. Kita ribut sama istri sedikit, hati-hati, anak pemimpin di rumah ini. Allahu Akbar. Enggak. Ada caranya bagaimana bergaul dengan wanita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khuliqatin nisa min dhil'in iwaj. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Selesai. Bahan dasarnya tulang rusuk yang bengkok. Dan ini kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata Allah menciptakan wanita dari besi, dari baja, dari batu, mungkin dia leleh dan hancur menghadapi kita. Antum bisa rasakan wanita itu ketika dia mengandung anak kita, berapa kilo yang diangkat sama dia? Berapa kilo? Dikatakan kalau sudah masuk bulan ke-7 sampai ke-9 itu 15 kilo.
Antum bisa bayangkan. Dia bawa anak kita, masih masakkan buat kita, masih nyetrika buat kita, masih melayani kita, masih mendengarkan amarah kita, ngurusi anak-anak kita semuanya. Kalau besi itu sudah leleh. Tapi Allah dia ciptakan dari tulang rusuk. Dan para ulama menyebutkan ketika diciptakan dari tulang rusuk, dalam kondisi Adam tidur. Adam tidur ketika itu di surga. Dan ketika bangun, dia melihat ada wanita di sebelahnya. Para malaikat menguji Adam, siapa namanya dia? Qala Hawa. Katanya Adam tahu namanya Hawa. Karena udah dikasih tahu nama-nama semua. Tolong menjelaskan. Andai kata sakit Adam itu ketika diambil tulang rusuknya kemudian diciptakan Hawa darinya, nggak akan ada ketentraman di dalam rumah tangga. Karena akan mengatakan tuh gara-gara kau tuh aku sakit. Nggak ada. Dan para ulama jelaskan wanita tidak diciptakan dari tulang tangan sehingga bisa kau suruh-suruh terus. Tidak diciptakan dari tulang kaki sehingga kau bisa injek-injek. Tapi wanita diciptakan dari tulang rusuk yang kau harus jaga dengan tanganmu. Dia ada di sebelah. Itulah min dil'in iwad, betul. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dhahabta tuqimuh kasar." Kalau kau ingin meluruskan tulang rusuk itu, pecah. Patah tulang rusuk itu. Nggak bisa dilurusi. Jadi antum yang mau menikah dari ujung Madura ini, dari sini, Pamekasan, sampai ke Spanyol sana, umpamanya. Itu semua perempuan bengkok. Nggak ada yang lurus. Terus gimana? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fastamti' wa fihinnal iwat." Ya udah. Kau harus sabar menghadapi dia, bersenang-senanglah dengan dia, dan kau tahu dia ini bengkok. Ibu-ibu jangan marah, ibu-ibu. Yang saya harapkan bapak-bapak dapat memahami hadis ini, di mana Al-Qustulani menjelaskan al-istimta' biha la yatim illa bisabri 'alaiha. Enggak akan bisa seorang lelaki bersenang-senang dengan istrinya kecuali dengan kesabaran. Dia harus bersabar. Istrimu bukan bidadari dan kau bukan malaikat, jelas. Kita kalau sudah tahu dengan kekurangan kita masing-masing dan kelebihan istri kita, hidup itu akan lancar. Tapi suami adalah pemimpin. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Yang pertama adalah ar-ri'ayah, perhatian dia. Dia harus perhatian sama istri. Bukan hanya dikasih fulus istri. Ada suami-suami na'udzubillah, dia sudah zuat, dia lupa kalau dia punya istri. Malam masih keluar, masih main gaple, masih ngobrol sama sahibnya di masjid lama-lama. Tuh suaminya nungguin di rumah tuh, dengan istrinya nungguin. Istrinya udah dandan ya, tungguin di rumahnya. Kok nggak datang-datang suaminya, ditelepon suaminya. Bang, kok nggak pulang? Tunggu sebentar nih, lagi sibuk. Subhanallah. Datang masuk rumahnya istri dengan bau yang harum, buka pintunya. Ente kemasukan jin dari mana? La ilaha illallah. Tuh suami-suami yang tuh istrinya nungguin. Perempuan itu butuh perhatian. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, ada nyawanya dia itu. Ada hatinya yang butuh kau sirami dengan cinta dan kasih sayang. Dan Rasul alaihi salatu wassalam berusaha untuk menyiram hal itu dan memberikan perhatian kepada istrinya. Pemimpin bukan berarti dia tidak bekerja di rumah. Ingat, bukan berarti kau masuk rumah, anak pemimpin loh. Ente urusan rumah semua ente. Anak urusan di luar. Anak yang kerja cari duit. Enggak, bukan seperti itu maksudnya pemimpin di sini. Kau tetap harus bekerja di rumah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi itu? Nabi adalah imamul muslimin. Ketika sholat beliau jadi imam. Beliau imamul muslimin. Beliau komandan perang. Dan beliau bapaknya umat. Ketika masuk rumah, ditanggalkan semua itu. Beliau menjadi seorang suami untuk istrinya. Ditanya Aisyah, Nabi itu kalau masuk rumah ngapain sih? Apa kata Aisyah? Kana fi khidmati ahlihi, atau kana fi mihnati ahli. Rasul kalau masuk rumah itu membantu keluarganya. Yahlibu syatahu, beliau
memerah kambingnya sendiri, wa yakhshifu na'lahu, sandalnya rusak beliau jahit sendiri. Subhanallah, Nabi SAW begitu perhatian, dibantuin. Maka tolong bapak-bapak, masuk rumahnya ngomong sama istri. Ngomong tuh sama istrinya, istriku, hari ini kau nggak usah masak. Aku yang masak buat kau. Allahu Akbar. Walaupun yang dimasak sama suami itu mie. Ana tanya, bulan ini siapa yang masakkan buat istrinya mie? Antum gorengkan telur jamaah, gorengkan telur aja, kasih sama istri. Afwan istriku, aku nggak bisa masak yang lebih baik dari ini. Wallah, dia akan cerita sekampung. Dia mengatakan alhamdulillah suamiku masakkan buat aku. Pas dia goreng-goreng, pegang tuh tangannya itu. Masya Allah, Allahu Akbar. Nabi begitu romantisnya, perhatian. Qawwam itu harus perhatian. Karena ingat dia butuh perhatian, dia butuh pujian. Rasul sallallahu alaihi wasallam subhanallah, beliau mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah yang tidak bersyukur kepada manusia. Ibu-ibu, saya mau tanya ibu-ibu. Neng kapi saya. Suaminya, siapakah suami ibu-ibu yang kalau habis dikasih makan ngomong terima kasih sama istrinya? Diambilkan teh, jazakillah khair, barakallahu fiik. Ada bapak-bapak di sini? Kalau nggak ada ibu-ibu, nggak ada. Mari Pak Tepak. Syukur nggak ada, yang ada korang manis, korang ini. Itu yang terjadi. Coba kalau yang ngasih, kalau warung ya, kalau di warung ada perempuan yang nyuguhkan, Masya Allah, makasih mbak. Istrinya 10 tahun nggak pernah makasih. Allahu Akbar. Mulai sekarang, tolong tuh perhatian diberikan. Qawwam, itu qawwam. Sekarang pemimpin kita, presiden kita, semoga Allah menjaga mereka dan memberikan hidayah kepada mereka. Itu perhatian kepada rakyatnya. Karena itu tugas seorang pemimpin. Maka perhatikan apa di rumah yang kurang ya. Minta maaf sama istrinya kalau punya salah atau apa. Rasul seperti itu. Al-himayah, melindungi. Dilindungi istrinya. Dilindungi dari apa? Perlindungan yang paling besar adalah perlindungan dari api neraka. Kita terkadang melindungi istri kita dari perampok, dari pencuri, dari penjahat. Tapi sudahkah kita melindungi istri kita dari api neraka? Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan yang ketiga, al-islah. Pemimpin itu harus memperbaiki. Ingat, istrinya bukan bidadari, punya kesalahan, dikasih tahu. Dan ketika memberitahu istri, itu dengan cinta dan kasih sayang. Nggak bisa kalau kita pakai tangan besi, nggak bisa. Karena dia dari tulang, kalau pakai besi, tek, patah. Tapi sudah dielus-elus sedikit ya, dipuji, insya Allah dia akan mendengarkan. Kalau dia punya salah, ma'asyiral muslimin. Orang yang cinta sama istri, ketika dia marah, istrinya tahu. Istrinya tahu, dilihat, abang ini kok ngajak ngomong aku sih, ada apa aku? Ketika Nabi masuk rumahnya dan wajahnya merah, Aisyah langsung ngomong atubu ilallah wa rasuli, aku tobat. Karena dia tahu dia sedang salah. Nabi nggak perlu ngangkat suaranya keras-keras, ya nggak perlu. Itu suami yang mencintai istri. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita agar kita tidak membenci istri kita. Istri kita pasti punya kelebihan. Kenapa? Kita melamar dia, kita meminang dia. Karena apa? Ada kelebihan di diri dia. Kalau bukan karena kelebihannya, nggak mungkin kita datang. Dia bukan bidadari, dia manusia biasa yang bisa salah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan para suami bagaimana bergaul dengan istrinya. Apa kata Allah? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhun. Kalau kau benci dengan istrimu, lihat, Allah mengatakan kalau kau benci dengan istrimu, apa? Ceraikan? Tidak.
Allah mengatakan fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallah fihi khairan katsira. Bisa jadi yang kau benci itu Allah jadikan kebaikan yang banyak sekali. Lihatlah kepada kebaikannya. Melihat bagaimana dia di rumah kita. Mungkin ada sebagian istrinya yang nggak bisa masak. Mungkin masakannya nggak enak, nggak apa-apa. Mungkin dia bisa didik anak kita, bisa ngajarin anak kita. Alhamdulillah. Istriku masalah masak gampang. Panggil pembantu, bismillah. Yang penting kau jaga anak-anakku tuh. Kau ajarin dia bagaimana anak-anak itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada istrinya yang pandai masak, tapi mungkin dia nggak pinter ngajarin anak-anaknya. Gimana caranya? Ya bisalah panggil guru les, panggil apa supaya bisa ngajarin kita. Masih ada cara lain. Pokok kalau benci jangan terburu-buru menceraikan istrinya, jangan. Karena engkau sebagai seorang pemimpin, kau yang seharusnya bisa memperbaiki istrimu kalau ada masalah dengan dia. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yafraq mu'minun mu'minah. Enggak boleh itu seorang mukmin membenci mukminah, istrinya yang beriman kepada Allah. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, bukankah ada perilaku lain yang dia cintai, yang dia sukai? Jadi kita diperintahkan untuk melihat kepada isinya, kepada sisi positifnya. Kalau melihat kepada kekurangannya habis jemaah. Kita banyak kekurangan. Kita kadang kala sok, dan suami, ibu-ibu harus tahu, suami itu memang egois. Selalu ingin dikatakan dia yang paling benar, nggak mau disalahkan. Memang kalau memberitahu suaminya, kalau suami ada salah itu memberitahunya dengan cara memohon, bukan menyuruh. Kenapa? Karena pangkatnya suami lebih tinggi. Dia minta, bang, kalau boleh bang, gitu kan? Minta. Dan kalau minta sama suaminya, pilih waktu-waktu yang indah. Jangan pulang kerja langsung minta, jangan. Bukakan sepatunya, insya Allah. Bukakan bajunya, ambilkan minumannya. Setelah minum, bang, boleh nggak ana minta bang? Subhanallah. Tuh suami kalau dapat istri kayak gitu, apa yang inti minta? Nyawa ana kasihkan. Istrinya soleha. Istrinya kayak gitu. Jadi ibu-ibu kalau mau minta sama suaminya harus pakai cara. Jangan minta-minta dengan memerintah. Kemudian ingat bapak-bapak, ketika suami marah kepada istrinya atau istri marah kepada suaminya, ketika istri marah, suami nggak boleh marah. Suami harus dingin. Karena apa? Kalau dia marah, yang akan terjadi perang. Rasulullah SAW ketika Aisyah marah, beliau nggak marah. Subhanallah. Ketika Aisyah cemburu, bayangkan, Aisyah cemburu sampai memecahkan piring jemaah. Biar lihat Aisyah lagi emosi, Nabi nggak marah, dingin Nabi itu. Nabi cuma mengatakan, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Kemudian kuenya dikasihkan ke tamu-tamu. Coba kita, ente mempermalu anak di depan tamu. Allahu Akbar. Nah, jadi suami harus bijaksana. Kemudian para jamaah, hidupkan keromantisan di meja makan. Rasulullah SAW itu makan sama Aisyah, makannya bareng. Jadi sekarang suami-suami kalau makan sama istrinya jangan pakai 2 piring, 1 piring berdua. Subhanallah. Nabi 1 piring, Nabi gigit, Aisyah gigit. Gelasnya 1 jamaah. Kita gelasnya sendiri-sendiri. Ya, mana keromantisan Nabi itu ketika Aisyah gigit daging ya. Aisyah pertama gigit daging itu makan, kemudian diambil sama Nabi. Daging itu dicari bekas mulutnya Aisyah. Allahu Akbar. Apalagi sekarang sudah ada apa? Lipstik, ketahuan sudah. Insya Allah. Langsung gigit jemaah. Subhanallah. Tuh Nabi. Jangan Zat.
Kita kan sudah tua. Tuh Nabi umurnya sudah 50 ke atas jemaah. 50 ke atas beliau itu nikah dengan Aisyah. 53 mungkin ketika itu. Beliau begitu romantisnya. Dikit. Ketika minum, Aisyah minum, dicari sama Nabi tempat minumnya. Di mana dia minum, langsung Nabi minum juga. Bismillah. Maksudnya di tempat dia minum itu Nabi minum. Wa ana haid. Yang lebih dari itu, aku pada waktu itu sedang haid. Maksudnya nggak bisa dipakai, nggak mungkin, sedang haid. Tapi beliau tetap romantis kepada istrinya. Biasanya bapak-bapak romantis kalau ada maunya. Iya, Nabi enggak. Maka hidupkan tuh keromantisan di meja makan sekarang kalau makan satu piring. Setuju bapak-bapak? Sat, jijik, sat. Subhan, sama bekas istrinya jijik lah. Kita lihat sunnah yang banyak ditinggalkan adalah sunnah menjilat tangan setelah makan. Hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Nabi mengatakan kalau makan fala yamsah yadahu. Jangan langsung dicuci, dibersihkan. Mau pakai tisu jangan. Sampai dia jilatin, oh dia jilatkan. Gimana? Kita lihat ibu-ibu, subhanallah. Kadang-kala anaknya kotor ya habis makan, sama ibu itu dibersihkan tangan anaknya dengan mulut. Dan itu sunnah. Tapi jangan di warung jamaah ya. Makan bareng sama istrinya di warung, habis makan, ya Allah, suruh jilatin. Nggak perlu, jangan. Di rumah berduaan, bang, jangan dibersihkan dulu bang. Kasihkan sama anak tangan bang. Syuh, ini Nabi jamaah, subhanallah ya. Kita bicara sunnah dan sunnah itu indah jamaah. Oke, itu kalau di tempat makan. Ketika naik kendaraan, Rasul SAW begitu romantisnya. Ketika Sofiyah mau naik onta, ontanya itu tinggi kan. Nabi itu menjadikan lututnya sebagai anak tangga buat Sofiyah. Sofiyah naik ke lutut Nabi untuk naik ke kendaraannya. Sekali-kali pas naik mobil, bukakan pintunya, Dek, naik sini lagi. Allahu Akbar jemaah. Ustaz, nggak punya mobil Ustaz, punya motor. Gimana kalau romantis naik motor jemaah? Bukakan helmnya, Dek. Anak yang bukakan helmnya. Allahu Akbar, indah hidup ini jemaah. Kalau kita ikut sunnah Nabi, insya Allah kapal-kapal yang mau karam itu bangkit lagi. Karena perempuan itu butuh pujian, butuh sanjungan, butuh dihargai. Terkadang suami-suami ini, nih masalah lain. Ngomong sama istrinya, berbicara, ngobrol sama istrinya. Nabi itu kalau masuk rumahnya, subhanallah. Beliau itu duduk sama istrinya, ngobrol sama istrinya, sama Maimunah, sama Aisyah, ngobrol. Karena istri butuh curhat. Jangan mengatakan aku sudah sibuk di luar. Si istri 24 jam nungguin. Ngurus anaknya semua, nggak berjumpa dengan orang. Sedangkan kita udah ngobrol sama teman kita, sama macam-macam. Maka masuk ke rumah, Nabi SAW ngobrol sama istrinya. Duduk sama dia. Mungkin ada masalah atau ada yang perlu dibincangkan, ngobrol. Karena dia butuh dengan hal itu. Kita yang harus memberikannya. Kalau kita tidak memberikan, si istri akan cari di luar. Karena gelas itu kalau kosong mesti ada yang ngisi. Kalau kita tidak mengisinya, orang lain yang akan mengisinya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di kamar mandi, beliau mandi bareng sama istri. Rebutan jamaah. Antum kalau tahu rumahnya Nabi itu kecil, 5x5 mungkin semuanya. Mandi bareng dari pakai satu ember ya. Rebutan sama Aisyah gayung. Aisyah mengatakan, Da'li ya Rasulullah, sisakan buat aku wahai Rasul ya. Masya Allah, siapa yang hari ini mandi bareng sama istrinya, nak kasih hadiah. Antum, bukan aib jamaah. Aisyah cerita Nabi, aku mandi bareng sama Nabi, itu aib? Enggak aib, itu sunnah. Sekarang mandinya sendiri-sendiri. Bahkan kalau suaminya mandi, jangan lama-lama bang. Tunggu ini loh. Ente mandi, bismillah.
Ini sunnah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam berusaha memanggil istrinya dengan nama-nama yang indah. Beliau memanggil Aisyah, terkadang beliau memanggilnya dengan mengatakan ya Aish, wahai Aish, ya muwaffaqah, wahai wanita yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Panggilan-panggilan yang indah. Biasanya kita tahun pertama Masya Allah cinta dan sayang. Tahun kedua ketiga awalnya taman-taman bunga, tahun kedua jadi kebun binatang. Apa ya? Sampai habis tuh nama-nama di kebun binatang selesai. Maka nggak boleh gitu. Rasul SAW mengatakan al-kalimatut thayyibah sadaqah. Kata-kata yang baik itu sedekah. Dan siapa yang paling berhak mendapatkan sedekah? Nabi mengatakan ibda biman ta'ud. Kalau kamu mau sedekah, mulai dengan orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Istri kita. Kalau mau ngomong sama istri kita, gunakan kata-kata yang indah. Kalau ribut-ribut sama istri, tulis surat. Tulis surat sama istrinya. Mungkin sekarang pakai apa? Pakai SMS atau apa, tapi kurang enak kalau SMS. Antum tulis surat sama istrinya. Taruh di bawahnya bantal. Antum berangkat kerja. Kalau mungkin istri lagi sakit hati sama kita, Insya Allah dia ketika bersih-bersih kamarnya, hati-hati, nggak boleh pembantunya yang bersih-bersih. Kalau pembantunya yang bersih-bersih nemu surat, waduh, ini majikanku lagi. Jangan. Jadi ibu-ibu tolong tempat tidur, rumah atau kamar tidur suami istri itu jangan sampai pembantu masuk ke sana. Kalau bisa jangan. Jadi si suami akan tahu kalau yang mengatur kamar ini istrinya. Dia akan kebayang-bayang. Kemudian yang kedua, ketika bikinkan teh atau minuman istrinya, jangan pembantu yang bikinkan. Supaya suami tahu bahwasanya tangan istrinya yang bikin itu. Ketika istri yang bikin, si suami ngomong subhanallah. Dia masuk ke warung, kata dia, nggak ada minuman yang lebih enak daripada bikinan pembantuku. Masa itu yang kita inginkan? Enggak lah. Yang kita mau dia ngomong lebih enak daripada bikinan istriku. Dan itu yang seharusnya dilakukan oleh suami. Jadi ketika ada masalah, kirim surat sama istrinya. Ngomong kadang-kala sudah nadanya tinggi, berhenti. Diam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Fahdharuhum." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada sebagian dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian yang mereka adalah musuh bagi kalian. Terus gimana? Fahdharuhum. Hati-hati menghadapi mereka. Tapi wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Tapi jika kamu memaafkan mereka, wa in ta'fu wa tasfahu, enggak marahin mereka. Wa taghfiru, dan mengampuni mereka, dosanya ditutup. Fa innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun dan maha pengasih. Jadi suami ketika istrinya berbuat salah, wajar ingat, maafkan dia. Berapa kali maafkan? Ingat dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini pernah ditanya tentang pembantu, budak. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kam na'fu an khadim?" Berapa kali kita memaafkan pembantu? Budak ya, yang dia beli pada masa itu. Rasul diam. Sahabat itu tanya lagi, "Ya Rasulullah, kam na'fu anil khadim?" Berapa kali kita memaafkan pembantu? Diam Nabi. Sampai ketiga kali dia bertanya, "Ya Rasulullah, kam na'fu anil khadim?" Berapa kali kita memaafkan pembantu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 70 marrah. U'fu anil khadim fi kulli yaumin 70 marrah. Maafkan pembantu budak itu setiap hari 70 kali. Bayangkan jemaah. Ini perintah yang begitu agungnya. Islam itu menghargai pembantu. Dia berbuat salah, wajar namanya pembantu. Biasanya tuh ibu-ibu marah terus sama pembantunya. Yang cuci piring pecah, ya, ribut, dimarahin, dipotong gajinya. Padahal kalau dia yang cuci piring juga pecah. Sama.
Namanya cuci piring licin ya, piar, pecah nggak sengaja. Maka tatkala itu Nabi mengatakan maafkan dia 70 kali. Kalau itu budak pembantu, bagaimana dengan istri kita? Berapa kali kita maafkan dia? Lebih dari itu jamaah. Ingat dia dari tulang rusuk yang bengkok, yang bagaimana kita bisa membuat dia itu betah di rumah kita. Perempuan kenapa sering ingin keluar? Kenapa? Karena dia tidak betah di rumahnya. Si suaminya masuk ke rumahnya al-hadirul ghaib, ada dan tiada. Masuk rumahnya langsung sama HP-nya. Subhanallah, si istri nungguin. Ini termasuk apa ya? Termasuk bahaya jemaah. Seharusnya ketika masuk rumah selesai hubungan kita. Waktunya buat keluarga sudah. Ya memang, udah di luar, masa di rumah disibukkan dengan pekerjaan. Nikmat ya, saya pernah berjumpa dengan seorang kapten di pelayaran. Dia ngomong, ana sampai sekarang nggak punya HP. Kenapa kata dia? Soalnya mereka bikin ruwet ana. Ana kalau sudah pulang sudah. Orang kalau mau hubungin ana, fadol datang ke ana. Karena dia ingin ada privasi di rumahnya, buat keluarganya, buat anak-anaknya. Berapa banyak orang tua yang tidak perhatian sama anaknya. Anak kehilangan kasih sayang bapaknya, kasih sayang ibunya sama. Subhanallah jamaah. Saya pernah naik mobil juga, suami istri di belakang, saya di depan. Itu suami istri satu-satu pegang HP. Subhanallah. Terkadang di ruang tamu, suami istri pegang HP, anaknya juga pegang HP. Ini rumah tangga apa ini? Seharusnya duduk bersama, ajak anaknya main. Bayangkan Rasul SAW itu balapan lari sama Aisyah. Balapan lari. Kenapa? Karena butuh. Aisyah memerlukan hal itu. Istri memerlukan hal itu. Jalan-jalan juga perlu. Balapan lari, bayangkan jemaah. Nabi nggak malu balapan lari sama istrinya, kalah. Nabi kalah. Ketika Aisyah masih kecil ya, wah, disalib sama Aisyah. Ketika Aisyah sudah mulai berisi, ingat kembali lagi, ketika wanita itu dilihat dari kecantikannya, kecantikannya akan berkurang. Dia akan bertambah gemuk ya, nggak bisa sudah. Itu sudah kodratnya. Ketika Aisyah sudah mulai agak gemuk, balapan lari sama Aisyah, kalah Aisyah. Nabi mengatakan satu-satu. Ini samain dulu. Subhanallah. Ketika istri kita perlu sesuatu, kita naik mobil, istri kita minta, bang, ana mau beli sesuatu bang, berhenti nggak kita? Nabi subhanallah memberhentikan pasukan perang. Pasukan perang diberhentikan untuk mencari kalungnya Aisyah yang jatuh. Kalungnya beberapa dirham tuh harganya, tapi diberhentikan pasukan perang. Apa kita nggak mau memberhentikan mobil kita untuk kesenangan istri kita? Mungkin dia ingin beli sesuatu ya, berhentikan, berhenti, bismillah. Kita ingat sama Nabi, kalau pasukan perang diberhentikan apalagi cuma kita mungkin sibuk ya, bismillah. Kemudian ingat Rasulullah SAW mengatakan tahadu tahabu, kalian saling berbagi hadiah, insya Allah kalian akan saling mencintai. Berbagi hadiah itu sama orang lain, apalagi sama istri kita. Siapa yang bulan ini memberikan hadiah kepada istrinya? Hadiah ya, bukan kitab. Abri kitab kepinin, itu berarti suruh belajar istrinya. Hadiah itu ya kalau bisa yang kuning-kuning, emas lah. Perempuan itu masya Allah kalau melihat emas matanya langsung kuning gitu. Betul nggak ibu-ibu? Bapak-bapak yang bilang betul. Kalau nggak mampu suaminya nggak harus emas, beli emas muda. Emas muda berapa sekarang jemaah? Ya apalah yang dia mampu. Nggak bisa lagi belikan aksesoris, bungkus ya, belikan hadiah bungkus dan tulislah kata-kata cinta sayang aku, ya Allah nggak bisa memberikan yang terbaik buat engkau, kasihkan kepada istrinya. Subhanallah, itu akan membuat rumah tangga kita akan kembali berbahagia. Karena Nabi mengatakan tahadu tahabu, kalian saling berbagi hadiah, kalian akan saling mencintai. Istri pun seperti itu.
Ketika dia memiliki rezeki, dia belikan sesuatu, apalah buat suaminya, baju, mungkin dia punya rezeki lebih, dia belikan suaminya jam kayak atau cincin atau apa, dia berikan kepada suaminya. Dan itu insya Allah akan membuat suaminya nggak akan lupa sama istri. Berangkat pakai jam, Masya Allah, jam ente bagus. Nih hadiah dari istri anak. Allahu Akbar. Siapa yang jamnya hadiah dari istrinya? Anak kasih. Fadhal. Masya Allah. Betul. Ya. Nah, anak ada hadiah lagi nih, terakhir nih. Siapa yang HP-nya dibelikan istrinya? Masya Allah. Fadhal. Hah? Bener. Dah. Antum. Fadhal satu nih. Masya Allah. Ternyata banyak istri-istri yang soleh aja. Tapi bukan istrinya yang kerja ya, suaminya tetap kerja gitu kan. Nah, kemudian ingat kepada para istri, jadilah wanita terindah buat suami. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, allati idza nadharta ilaiha sarrat. Yang kalau kau memandang kepadanya, hati suami akan tentram. Bayangkan ibu-ibu ya, suami ini keluar rumahnya, dia kerja, dia melihat pemandangan yang macam-macam. Dia melihat wanita dengan pakaian yang na'udzubillah. Dan kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalau orang laki melihat wanita kemudian syahwatnya timbul, apa kata Rasul? Falyarji ila ahli, pulang ke rumahnya. Assalamualaikum. Istrinya rambutnya lagi dia apa? Yang di sininya pakai putih-putih apa dengan sutilnya gitu kan. Dibuka, bang, kenapa pulang bang? Itu dia. Ya Allah, si suami lagi nggak nafsu nih lihat itu. Tuh, kalau itu perintah Nabi, suruh pulang, suruh jumpain istrinya. Maka istri itu harus lebih cantik dari wanita yang di luar, harus lebih cantik. Dan kalau ada anak-anaknya hati-hati. Malam-malam ketika anaknya sudah tidur semua, ganti kostum. Boleh ganti kostum. Boleh nggak seorang istri menari untuk suaminya tanpa musik? Boleh nggak si istri menari untuk suaminya tanpa musik? Boleh. Nggak, jamaah itu subhanallah ya. Si suami ini butuh hiburan. Dan hiburannya di rumahnya. Dia tahu yang di luar semua haram. Dia punya satu yang halal. Ternyata yang halal bau bawang. Susah kalau itu. Maka tolonglah ya. Jadi ibu-ibu di rumah usahakan jangan pernah suaminya memandang rumah itu kocar-kacir, amburadul. Kalau amburadul boleh rumahnya amburadul, tapi kamar tidurnya nggak boleh. Jadi suami udah capek bukain pintu masuk kamar, langsung bisa istirahat. Pijet suaminya itu. Subhanallah, bagaimana Aisyah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali-kali si istri tidur di pangkuan suaminya, suami tidur di pangkuan istrinya. Nabi tidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala an Aisyah wa an ummil mukminin radhiyallahu taala anhum. Maka insyaallah dengan seperti itu Allah Subhanahu wa taala yang pertama akan meridhai kita. Karena kita bertanggung jawab akan istri kita. Dan akan meridhai rumah tangga kita. Dan akan tumbuh di rumah kita generasi-generasi yang soleh dan soleha. Karena rumah tangganya baik. Bapak ibunya tentram. Kalau ada masalah sama istrinya, jangan pernah ribut di depan anak. Jangan pernah. Kalau harus memarahi istrinya, tunggu sampai tidur semua. Atau panggil istriku. Apa ada perlu? Yang tadi kau lakukan itu gak benar. Bisik-bisik sama istrinya. Insya Allah dengan seperti itu ya, harapan kita rumah tangga kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.